Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat al aba wal ummahat hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan di dalam Islam, masih terus berada di atas akidah yang lurus, terus bersemangat menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bersemangat di dalam mencari ilmu, menghidupkan sunnahnya para ulama, ya, di dalam mencari ilmu, semangat di dalam mencari ilmu, yang mudah-mudahan hal ini tetap terus Allah berikan kekuatan kepada kita sampai nanti akhir hayat kita. Kemudian kajian kita kali ini kita lanjutkan, ya, pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abror wa Qurratu Ainil Akhyar, yaitu karya Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Isi dari kitab ini adalah hadis-hadis Rasulullah, ya, hadis-hadis seputar kehidupan kita, ya, hadis-hadis seputar kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih di sini beliau membawakan 100 hadis, ya, 100 hadis, atau tepatnya 99 hadis, ya, 99 hadis yang insyaallah kita satu persatu, ya, kita baca, yang di sana pastinya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya kita baca hadis pertama dan hadis kedua. Nah, sekarang kita masuk pada hadis ketiga, yaitu kata beliau rahimahullah, an Tamim ad-Dari, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Tamim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Diulang 3 kali oleh Nabi, menyatakan agama itu
itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ini 3 kali, sampai 3 kali pernyataan ini Nabi ulang-ulangi. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihatnya? Ya, nasihatnya untuk siapa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, lillah. Nasihatnya untuk Allah. Kemudian yang kedua, wali kitabihi. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitabnya. Yang ketiga, wali rasulihi, untuk rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang terakhir, wa ammatihim, dan untuk masyarakat kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, kita tadabburi sedikit-sedikit ya hadis yang singkat ini, tapi isinya adalah luas sebenarnya. Jadi Nabi katakan di awal pernyataan bahwa agama ini adalah nasihat. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu arti nasihat. Ya, kalau kita lihat bahasa Indonesia, nasihat itu kan sudah jadi bahasa kita. Nasihat artinya apa? Ujangan ya, apa? Bimbingan ya. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Arabnya, secara bahasanya, nasihat itu maknanya lebih luas dari yang kita pahami, yaitu mencakup apa yang terbaik ya. Jadi nasihat itu adalah memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Itu namanya nasihat. Ya, masuk di situ wejangan, masuk di situ bimbingan. Ya, jadi kalau secara arti bahasanya, nasihat itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, maka agama itu, ya agama Islam ini isinya adalah apa? Memberikan yang terbaik. Ya, jadi kita tugasnya dalam agama ini adalah memberi yang terbaik. Apa yang ada pada kita berikan yang terbaik. Nah, untuk siapa? Makanya para sahabat bertanya, untuk siapa? Diberikan kepada siapa? Apa yang ada pada kita itu terbaik, yang terbaik yang dari kita untuk siapa? Kata Nabi, untuk Allah. Berikan yang terbaik yang ada padamu untuk Allah. Ya, sebagai hamba, apa yang terbaik untuk Allah. Terus untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin, untuk sesama kaum muslimin. Nah, kita rinci ya, kita rinci. Pertama, yang terbaik untuk Allah. Ya, yang terbaik untuk Allah. Apa yang terbaik yang harusnya kita serahkan kepada Allah adalah ya sebagaimana dalam hadisnya Mu'adz ya, Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Nabi, tahukah kamu apa haknya Allah dan haknya hamba? Kata Mu'adz, tidak tahu Nabi, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kemudian Nabi ajarkan, haknya Allah adalah si hamba menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik.
Kemudian haknya hamba adalah Allah tidak menyiksa orang yang bertauhid. Ya. Jadi kalau dilihat dari hadis Mu'ad, itu yang terbaik yang kita harus berikan, serahkan kepada Allah adalah kita menjadi hambanya Allah saja. Tapi ingat, itu apa yang kita berikan kepada Allah, Allah sebenarnya tidak butuh. Maksudnya yang kita berikan itu bukan karena Allah butuh, karena kita sebagai hamba sebenarnya butuh kepada ibadah itu. Ya, makanya kita menyembah hanya kepada Allah saja, gitu ya. Jadi maksudnya memberikan yang terbaik kepada Allah bukan berarti Allah butuh kepada pemberian kita, enggak. Tapi kita yang butuh kepada Allah, butuh mendekat, ya, butuh mendekat. Maka kewajiban kita adalah menyembah hanya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Nah dari sini berarti harus tahu, ya, apa saja yang itu merupakan kesyirikan, ya, apa saja yang dia adalah bentuknya tauhid, ya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik. Tauhid disebut syirik, nah syirik itu ya tauhid, ya. Yang dimana sekarang zamannya zaman terbalik, ya, semuanya terbalik. Tauhid disebut syirik, ya, syirik disebut tauhid. Sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Nah sekilas mungkin kita merojaah sedikit. Apa sih syirik? Ya, syirik itu menyembah kepada Allah bersama dengan kita menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Artinya kita serahkan ibadah. Nah, bentuk ibadah itu macam-macam. Ya, bisa berbentuk kita sujud, ya, berbentuk ruku, berbentuk pengagungan, ya, bisa bentuknya memohon, doa, itu juga ibadah. Ya. Maka serahkanlah semuanya itu hanya kepada Allah. Takut juga masuk. Takut hanya kepada Allah. Ya. Jangan kita takut kepada makhluk yang membuat kita nanti menghamba kepadanya. Ya. Takut kepada makhluk nanti membuat kita menghamba kepadanya. Nah, ini enggak ini ya. Enggak boleh melakukan hal yang seperti itu. Nah, maka penting di sini untuk membimbing manusia, ya, bagaimana mereka bisa menjauh dari yang namanya kesyirikan, ya. Yang banyak terjadi kesyirikan di manusia dari dulu sampai sekarang itu adalah kesyirikan dalam bentuk doa, ya, dalam bentuk apa? Doa, meminta, ya, meminta. Mereka ingin hajat mereka dipenuhi. Nah, gimana caranya? Ya, kata mereka kalau langsung kepada Allah sulit. Ya. Yang bisa memudahkan untuk memenuhi hajat kalau kita dekat dulu sama seseorang. Ya, yang dimana seseorang ini nanti bisa mengantarkan doa ini kepada Allah sehingga nanti mudah dikabulkan. Nah, siapa orangnya? Biasanya orangnya orang-orang yang sudah mati. Ya, biasanya gitu. Orang hidup juga iya. Yang sudah mati lebih lagi. Ya, yang masih hidup biasa kan didatangi, Ustadz, Pak Yai, tolong doakan saya. Ini iya. Tapi yang sudah mati lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Apalagi kalau sudah ada promonya, promo iklannya.
kemarin saya datang ke kuburan fulan, ya, pengen dikaruniai anak kembar, ya, pengen dikaruniai anak kembar. Pulang dari situ gak lama hamil gitu. Alhamdulillah lahirlah anak kembar. Oh, ini tersebar, ya, tersebar. Oh, fulan begitu. Akhirnya manusia penasaran kan, mau juga lah nyoba, ya, nyoba ke sana. Betul, ya. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, itu namanya Allah berikan istidraj kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, ya, biar mereka terus di atasnya, ya. Dan ini ana sendiri dapat cerita seperti itu dari seseorang, ya. Pernah kita ketemu seseorang lah di perjalanan, sambil di jalan dia cerita, dikira tampang saya ini tampang ini apa namanya, orang yang suka ziarah kubur. Maksudnya nggak kelihatan tampang seremnya gitu ya. Jadi ngobrol sama saya, Ustaz, sering ya katanya, kan nanya saya mana orang Gresik, Tuban gitu. Oh, di sana banyak ini kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Saya pernah ke sana, langsung cerita. Saya pernah ke sana, saya itu pengen sekali anak kembar. Alhamdulillah pulang dari sana dikasih, ya gitu. La ilaha illallah. Saya wah, ini musibah, ya. Artinya apa? Orang sampai bisa meyakini yang seperti itu. Artinya apa? Sebabnya bukan Allah murni yang ngasih gitu loh. Ya. Yang dia yakini itu kalau datang ke kuburannya itu. Nah, itu. Kalau nggak datang ya nggak dikasih. Kan seakan-akan seperti itu. Nah, jadi kita harus jelaskan kepada umat, ya, bahwasanya yang memberikan itu kan Allah, ya, maka doa saja langsung kepada Allah, jangan lewat perantara orang-orang yang sudah mati, ya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa menjadi perantara. Yang bisa menjadi perantara itu kalau orangnya masih hidup, ya. Kalau minta doakan boleh, jadikan perantara. Tapi kalau sudah mati, dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan doa kita, ya, gitu. Nah, makanya kan banyak orang-orang datang ke kuburan itu apa? Mbah Fulan, ya, saya mau ini, kan gitu ya. Dia sebutkan hajatnya, bukannya langsung doa sama Allah sekarang, tapi menyebutkan hajatnya sama mbah itu, ya. Mbah Fulan, saya mau ini, mau ini, mau ini, ya, tolong saya, dan seterusnya, ya. Itu kan jelas namanya minta kepada selain Allah. Padahal syariat ziarah itu kan untuk apa? Mendoakan ahli kubur, ya. Bukan kita yang cari apa namanya? Cari doa dari mereka, ya. Kita yang doakan mereka. Tapi itu sekilas, ya, tentang at-tauhid. Jadi haknya Allah adalah kita beribadah hanya kepadanya. Nah, ini yang harus kita berikan, kita serahkan yang terbaik, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah nasihat untuk Allah namanya. Nasihat lillah, ya, nasihat untuk Allah. Baik, kemudian ada lagi, ya, bentuk-bentuk, artinya apa yang harusnya kita kerjakan sebagai hamba. Ya, ini diantara bentuk-bentuk tauhid, ya. Selain tadi doa, kita tawakal hanya kepada Allah, ya. Kemudian terus bertobat, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian wali kitabihi, kita ringkas saja. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Allah, untuk Al-Quran. Apa yang terbaik yang kita berikan kepada Al-Quran, ya, itu adalah satu, kita mengimani, ya, mengimani
Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya Nabi, ya, bukan bukan qala Rasulullah fil Quran, bukan, ya, tapi qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, Allah berkata, ya, bukan Nabi yang berkata. Nabi hanya menyampaikan, ya, Nabi hanya menyampaikan. Baik. Maka Ahlus Sunnah meyakini namanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, bukan makhluk, ya, bukan ciptaannya Allah, bukan ciptaannya Nabi juga bukan karangannya Nabi Muhammad juga bukan, ya. Karena yang isu-isu sekarang tersebar itu Al-Quran itu karangannya siapa? Karangannya Nabi Muhammad, ya. Padahal Nabi aja nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah belajar sama siapa-siapa, ya. Tapi bisa mendatangkan Al-Quran yang begitu indah. Nah, ini kan menunjukkan itu memang datang dari Allah, ya, datang dari Allah, kalamnya Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nah, itu dulu, itu yang terpenting. Setelah yakin itu kalamnya Allah, berarti apa yang di dalamnya adalah perintah-perintahnya Allah, ya, di dalamnya ada larangan-larangannya Allah. Maka kita harus mentaatinya, ya, menaati perintah-perintah itu di dalam Al-Quran apa saja, larangannya apa saja. Makanya perlu kita pelajari satu persatu, ya, apa saja perintahnya, larangannya, adab-adabnya seperti apa. Nah, untuk memudahkannya, ya, ya, kita kan karena bahasa Arab, jadi kita harus tahu huruf-huruf Arabnya, ya, belajarlah kita huruf hijaiyah, ya, terus belajarlah kita cara membacanya, kemudian belajar lagi tentang makna-maknanya, yaitu belajar bahasa Arab. Setelah tahu bahasa Arab, belajar tafsirnya, ya, setelah itu diamalkan. Setelah diamalkan, disampaikan. Ya, banyak tugasnya kan, ya, panjang ini, ya. Jadi kita hidup ini, kalau hidup kita untuk belajar Quran saja itu, ya, itu penuh, ya. Waktu kita untuk Al-Quran itu kurang sebenarnya, ya. Kalau kita pelajari apalagi kita orang ajam, ya, orang yang nggak tahu bahasa Arab, huruf Arab aja mungkin nggak tahu, ya kan? Maka kita harus belajar dulu dari awal apa saja huruf hijaiyahnya, dibaca, cara bacanya gimana, ya. Terus sampai mengetahui tafsirnya dan kita amalkan. Nah, terus bersemangat untuk mengamalkan isinya. Nah, kalau bisa disempurnakan dengan dihafal. Nah, dihafal. Karena ketika Al-Quran itu ada di dalam dada kita, itu langsung menjadi pengingat, ya, pengingat kita. Misal ketika mau mencuri, ingat ayat tentang mencuri, oh, nggak boleh mencuri, kan gitu, ya. Mau berzina, oh, ingat ada hukuman berzina sekian-sekian, takutlah, kan gitu, ya. Bedanya nggak hafal kan, nggak tahu ini tentang zina itu di Al-Quran apa di hadis, ya, gitu misalnya, ya. Kalau hafal kan tahu dia, oh, ternyata ada dalam Al-Quran surat ini, ayatnya ini, ya. Makanya enak itu penyempurna saja, ya, menghafal itu penyempurna. Intinya kita pelajari, ya, kita pelajari, pahami. Nah, untuk memudahkan nanti prakteknya, memudahkan menyampaikannya, kita hafal, ya, kita hafal semuanya, gitu.
Jadi bukan anaknya aja yang disuruh ngapal ya. Ini bapak-bapak kadang wis anakku wae. Bapak ora usah nggak apa-apa wis. Nah itu ya sama-sama gitu, sama-sama kita belajar, bapaknya belajar, anaknya belajar, semuanya belajar, ibunya juga belajar. Jadi suasana rumah itu suasana belajar kan gitu ya, suasana belajar semuanya. Jadi memang semangat anaknya. Ya, terkadang yang bikin anak nggak semangat itu apa? Pulang dari pondok, lihat orang tuanya, ya nggak belajar, ya orang tuanya nggak belajar, sibuk cari duit. Jadi anaknya pengen apanya? Pengen cari duit juga, gitu. Jadi lihat bapaknya semangat cari duit, anaknya pulang ya semangat pengen cari duit juga kan gitu. Jadi kalau di rumah dibentuk suasananya suasana belajar, ya mereka pun akan tetap semangat, ya semangat belajar. Baik, itu singkatnya ya tentang nasihat untuk kitabnya. Nah, sekarang untuk rasulnya. Untuk rasulnya kita yaitu Rasul Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya adalah kita meyakini beliau Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi itu adalah seorang rasul, seorang nabi yang diutus ya. Harus kita yakini Allah mengutusnya untuk menjelaskan kepada umat tentang tauhid ya. Dengan dilengkapi dengan Al-Qur'an ya, membawa Al-Qur'an, menyampaikan kalam Allah kepada makhluknya. Nah, dan dilengkapi lagi dengan penjelasan dari Nabi. Ya, ini hadis namanya, hadis Nabi, baik penjelasan secara lisan atau penjelasan secara perbuatan. Ya, nah ini semuanya kita ambil, Al-Quran kita ambil, hadisnya juga diambil. Jangan cuma Al-Qurannya saja, hadisnya tidak. Karena hadis itu kenapa kok kita ambil? Iya karena Allah sudah pilih sudah sudah bersihkan hadis-hadis Nabi itu dari hadis-hadis yang palsunya, yang lemah-lemahnya. Sudah Allah tunjuk orang-orang yang hebat ya, para ulama ahli hadis bisa memilah-milih hadis mana yang palsu, mana yang asli ya. Nah dari situ karena sudah dipilih-pilih maka harus kita ambil hadis-hadis yang asli itu, yang sahih ya. Jadi tidak ada alasan oh itu kan hadis itu kan apa? Kalamnya kan manusia, lewat manusia nyampaikannya ya. Bisa jadi dirubah-rubah, bisa jadi ditambah-tambahi, bisa jadi dipalsukan. Iya memang ada kemungkinan itu, tapi Allah sudah buat orang-orang tertentu ya untuk memilah-milihnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibukukan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Ya, sudah semuanya lengkap. Nah, tinggal kita ambil semuanya. Jadi kita ikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis ya, mencintai Nabi ya, mengikuti Nabi, itu namanya nasihat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mencintai Nabi daripada kita sendiri dan keluarga kita ya, artinya kalau itu adalah ada perintah Nabi ya, kemudian bertentangan dengan keluarga kita, maka dahulukan perintahnya Nabi ya, dahulukan perintahnya Nabi. Intinya kita harus lebih mencintai Nabi daripada kita sendiri dan keluarga kita. Baik, itu ya sekilas, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ya, dan jangan takut untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apalagi sebenarnya kan ini kita hidupnya di mana? Di kalangan kaum muslimin sendiri kan.
Ya, di kalangan kaum muslimin sendiri, artinya kita tidak perlu khawatir, takut, ya. Kenapa? Karena kita membawa Islam itu juga, ya, sama sebenarnya Islamnya. Cuma kok aneh gitu ya, kok asing, ya karena dia sudah lama terpendam, ya sunnah-sunnah tersebut sudah lama terpendam sehingga terasa aneh. Padahal aslinya gitu, ya. Padahal aslinya seperti itu. Makanya kita berupaya, ayo hidupkan, dipraktekkan, ya. Kemudian nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sekarang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi apa yang terbaik yang kita berikan kepada pemimpin kaum muslimin? Yang terbaik adalah sebagaimana bimbingan Nabi, ya, untuk kita mentaati pemimpin kita, ya. Karena dengan mentaati pemimpin kita pada ketaatan bukan maksiat, ya, itu maslahatnya besar. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua kaum muslimin. Itu. Jadi taat itu memang, taat kepada pemimpin itu maslahatnya sangat besar. Sebaliknya kalau kita nggak taat, itu mafsadatnya besar, ya, mafsadatnya besar. Ya, makanya Nabi tegas, ya, mengingatkan kita untuk, ya, mendengar dan taat. Ya, kata Nabi, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian itu budak dari Habasyi. Artinya orang yang kalian anggap itu rendah gitu loh. Wah, ini nggak pantas jadi pemimpin, kok jadi pemimpin, ya. Ya kalau dia sudah jadi pemimpin, taati. Walaupun kita pandang dia nggak pantas, nggak berhak, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Nabi perintahkan harus taat, ya, kecuali kalau maksiat. Ya, kecuali kalau memerintahkan untuk bermaksiat maka tidak taat. Nah, kemudian kalau ada kekeliruan dari pemimpin kita, bagaimana seorang muslim dia datang kepada pemimpin tersebut menasihatinya? Kalau nggak bisa gimana? Lewat utusan atau lewat surat atau lewat apa yang bisa sampai kepadanya, tapi jangan terang-terangan, ya, jangan terang-terangan di media sosial, cuma komentar apa, wah, pemimpinnya dolim, ini gini, itu gitu, pokoknya disebutin semua. Itu namanya bukan nasihat, itu namanya celaan, ya. Namanya nasihat itu datang langsung atau kirim surat, intinya sembunyi-sembunyi itu nasihat. Kalau disampaikan terang-terangan itu namanya celaan, walaupun orangnya niatnya nasihatin gitu ya, tapi itu namanya celaan. Nah, kalau sudah disebarkan di media sosial terang-terangan, apa yang terjadi? Yang terjadi bukan sampai nasihat itu kepada pemimpin, tapi kepercayaan masyarakat jadi hilang. Ketika hilang, mereka nggak mau taat lagi, ya, disuruh gini nggak mau, disuruh gitu nggak mau, kacau semua, ya, kacau. Kalau sudah ditentukan gini nggak mau, gitu nggak mau, kacau semuanya, ya. Maka penting sekali, ya, untuk taat kepada pemimpin yang muslim, jelas ya, kecuali kalau memang pemimpinnya itu sudah jelas-jelas kafir, ya, kafirnya jelas sejelas matahari di siang
bolong gitu ya, bukan cuma terkaan, bukan cuma duga-dugaan atau tebak-tebakan, jelas-jelas dia kafir. Nah, dan kita punya kekuatan, ya kaum muslimin punya kekuatan, maka baru boleh terang-terangan, ya terang-terangan untuk menggantikan posisinya, untuk dicari gantinya, ya diganti yang lebih baik, yang muslim, maksudnya diganti pemimpin yang muslim. Tapi kalau nggak punya kekuatan, jangan coba-coba. Ya, kenapa? Karena yang ada nanti kekacauan, ya, kebrutalan, sudah akhirnya yang ada kerugian demi kerugian. Ya. Dan sudah harus ada pemimpin yang gantinya. Nah, kalau cuma dilengserkan kemudian tidak ada pemimpinnya, tambah rugi. Ya, tambah rugi. Jelas ya? Baik itu, oh ya, di dalam mengingatkan pemimpin juga itu jangan dalam bentuk seperti demonstrasi seperti itu. Itu demonstrasi itu kan terang-terangan ya, termasuk namanya nasihat yang terang-terangan. Ini dijauhi. Ya, dijauhi. Jangan seperti itu. Lebih enak dekat dari hati ke hati, itu yang lebih diterima, ya, lebih diterima. Pelan-pelan dengan adab, ya, yang bagus, insyaallah nasihat yang baik akan sampai. Nah, kemudian satu lagi, jangan lupa doakan, ya, doakan pemimpin kita. Lupa nggak ini doain pemimpinnya? Lupakan ya. Ya, cuma kita pikirin diri kita sendiri aja kan. Ya Allah, aku pengen ini, pengen itu. Ya, sama pemimpinnya lupa. Ya, sama pemimpinnya jangan lupa. Karena yang penting ya pemimpin itu, pemimpin kalau pemimpinnya baik, ya insya Allah nanti akan kebaikan itu kita rasakan sama-sama. Ya, coba kita kompak ya se-Indonesia berdoa misalnya. Apa ya? Mudah-mudahan kan tergabulkan ya. Berdoa, ya Allah, buatlah pemimpin kita sekarang ini pemimpin yang adil, taat, atau nanti generasi berikutnya, pemimpin berikutnya yang datang pemimpin yang adil, yang taat, bertakwa, ya seterusnya. Ayo doa, benar-benar doa. Ya. Insya Allah Allah berikan, ya dikabulkanlah doa kita. Tayyib, terakhir untuk sesama kaum muslimin. Nah, untuk sesama kaum muslimin itu yang terbaik adalah nasihat, ya, atau wejangan atau bimbingan yang kita berikan kepada mereka. Bukan harta, ya. Yang kita berikan yang terbaik kepada mereka adalah bimbingan, ya. Membimbing mereka untuk taat kepada Allah, membimbing mereka untuk berpegang dengan Al-Quran, membimbing mereka untuk taat sama Rasul, kemudian membimbing mereka untuk taat sama pemimpin, ya, dan seterusnya yang tadi ya. Itu yang terbaik untuk kaum muslimin. Ya, bimbingan ini yang terbaik, nasihat, ilmu. Maka ajak, ya, ini yang penting juga, ya. Kita berupaya ngajak, ya, bukan cuma ngajak taklim ya, tapi mungkin kalau misalnya diajak taklim nggak mau, minimalnya kita sering apa? Komunikasi, ya, komunikasi dengan sesama muslim, komunikasi, sharing, kasih ilmu, ya, nggak mesti mereka diajak hadir taklim, ya. Yang penting kitanya aktif, ya, aktif mau memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, ketemu orang, ajak ngobrol, kemudian sampaikan ilmu. Sampaikan. Kalau bisa diajak ngaji, ya nggak diajak. Kalau kita bisa nyampaikan ilmu itu sampaikan. Ya, kalau nggak bisa, aku kok ngaji lupa terus ya apa yang kemarin disampaikan ya.
ya harus diajak aja, ya diajak ngaji, insya Allah kebaikannya sampai kepada dia. Nah ini ya, ini namanya ad-din an-nasihah. Jadi kalau kita kembali lagi ke makna ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat, berarti isinya ya, isinya agama itu adalah ya semua ini ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu namanya agama ya. Inilah agama Islam. Jadi ad-dinun nasiha untuk Allah dan Rasulnya, ini menjelaskan isi agama Islam adalah taat kepada Allah, berpegang kepada kitabnya, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, dan sesama kaum muslimin kita saling memberikan nasihat ya, kita saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan untuk bersabar di atasnya. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Tanya ya, silakan. Bagaimana Pak tadi tentang nasihat kepada pemimpin kaum muslimin? Bagaimana kalau ada seorang yang lebih taat kepada informasi daripada kepada pemimpin kaum muslimin? Nah, itu dasarnya seperti itu boleh apa makruh apa haram? Iya. Taib. Yang dipesankan oleh Nabi itu adalah untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin ya, itu yang lebih ditekankan. Untuk pemimpin-pemimpin yang lebih kecil ya, atau pemimpin kaum muslimin itu mencakup dari presidennya sampai Pak RT-nya ya, itu pemimpin kaum muslimin ya, masuk ya. Namanya itu kan jajaran pemerintahan ya. Nah, untuk yang semacam ormas, pemimpin ormas, itu memang diperintahkan untuk taat juga, tapi taatnya terikat ya. Terikat dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Baru di situ taat sama siapa? Yang organisasi itu. Ya, kalau tidak menyelisih tiga ini, ya taat. Tapi kalau menyelisih, nggak boleh taat. Ya, jadi taat kepada kayak di pondok pesantren misalkan ada pimpinan pondok pesantren. Apakah kita harus taat? Iya. Namanya pemimpin itu harus ditaati untuk ketertiban kehidupan di lingkungan tersebut. Ya, tapi taat sama ini harus terkait sama tiga ini. Ya, pertama sama Allah dan Rasulnya ini utama, kemudian sama pemimpin. Ya,